Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borid Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan juga terkait dengan alasan serta latar belakang kenapa dinamakan Tebing Tinggi, serta kondisi Kota Tebing Tinggi tempo dulu. Bagaimana sejarah Tebing Tinggi ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Tebing Tinggi adalah sebuah kota di Sumatera Utara. Di kota ini terdapat 4 sungai yang mengalir dari barat menuju timur. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kalembah, dan Sungai Sibaran. Daerah sekitar Sungai Padang dan Bahilang merupakan wilayah potensi banjir, tepatnya di Kelurahan Bandar Utama, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelan, Rambung, Tambangan, Brohal, dan Rantau Laban. Adapun mengenai asal-usul nama Tebing Tinggi, ternyata ada riwayatnya. Sekitar 140 tahun yang silam, Kota Tebing Tinggi sudah didiami suku bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari arsip lama. Di dalam catatan tersebut dinyatakan Tebing Tinggi telah menjadi tempat pemukiman. Dari cerita-cerita rakyat yang dikisahkan oleh orang tua, dari sebuah bandar di Simalungun, berangkatlah orang tua yang bergelar Datuk Bandar Kajum, meninggalkan kampung halamannya yang diikuti para penggawa dan inang pengasuhnya melalui Kerajaan Padang menuju Asahan. Dan tibalah beliau di sebuah desa yang pertama dikunjunginya bernama Tanjung Marulak. Seiring berjalannya waktu, saat masa penjajahan kolonialis Belanda, karena kelihayan Belanda dengan politik pecah belah sehingga menimbulkan perang saudara di wilayah tersebut. Maka untuk mempertahankan serangan ini, Datuk Bandar Kajum berhasil mencari tempat di sebuah dataran tinggi di tepi Sungai Padang. Disinilah dia membangun kampung yang dipagari dengan benteng-benteng pertahanan yang sekarang disebut Kampung Tebing Tinggi Lama. Dalam perkembangannya kemudian, hingga sekarang tempat pemukiman itu disebut Kota Tebing Tinggi. Cikal bakal Kota Tebing Tinggi juga tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kerajaan Padang. Menurut kisahnya, bermula pada tahun 1607 Masehi. Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, Aceh semakin berjaya. Dia menaklukkan Sumatera Timur, Tanah Melayu hingga Melaka guna menguasai hasil bumi untuk ekspor. Banyak diturunkan pembesar kerajaan, misalnya Ule Balang ke wilayah Sumatera bagian timur. Sebut saja 2 bangsawan Aceh beserta rombongan. Satu, Ule Balang kelak menjadi juriat Datuk Paduka Raja Batangkuis Kesultanan Serdang. Ialah Ule Balang Lumu. Sedangkan satu bangsawan belia atau bangsawan muda mendarat di Bandar Halipah bernama Umar. Tidak cukup menaklukkan Bandar Halipah, Umar menyusuri pedalaman di Hulu Raya. Saat di hutan Tongkah, dia bertemu dengan rombongan Raja Tongkah bernama Guguk, bermarga Saragi yang sedang berburu pelanduk. Sekarang, Tongkah ini bernama Kampung Muslimin dekat Ngaraja, Kecamatan Tapian Dolok, perbatasan Serdang, Begadai, dan Simalungun. Salak anjing buruan tak berani menggigit Umar karena Umar seperti mampu menundukkan anjing menyalak. Raja itu terkagum-kagum melihat sosok Umar, lalu mengangkatnya menjadi putra angkat
karena raja itu belum memiliki keturunan. Sebagai anak dari rumpun buluh, istilah lain untuk menyebut anak yang diangkat bukan dari pemberian orang tua kandungnya langsung, namun dianggap anak yang diutus Tuhan. Kehadiran Umar ternyata membawa tuah. Istri raja akhirnya melahirkan. Anak yang dilahirkan tersebut dinamai Raja Betuah Pinangsori. Di wilayah Tongkah ini diketahui adanya puing-puing peninggalan zaman Hindu purba. Rajanya pernah membantu temannya bernama Parsah untuk merebut tahta kerajaan Nagur atau kerajaan sejaman Aru. Ringkas kisah, Umar akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya ke hilir, menyusuri hutan Tongkah menuju wilayah Bajenis, kini kota tebing tinggi. Di wilayah yang berpadang di tempat tersebut, beliau memulai membangun kekuasaan dengan gelar Baginda Saleh Komar pada tahun 1630 Masehi. Inilah awal berdirinya Kerajaan Padang. Awal mula pemerintahan di tebing tinggi dan sekitarnya. Beliau akhirnya mangkat atau meninggal pada tahun 1640. Berdasarkan salinan data yang berasal dari naskah tua dari Juriat Kerajaan Padang Tebing Tinggi yang aslinya ditulis dengan aksara Arab berbahasa Melayu, asal-usul berdirinya Kerajaan Padang bercerita bahwa keturunan raja di negeri Padang, yakni turunan dari sebuah wilayah di Hulu Raya. Pada zaman dahulu, ada bangsawan bernama Guguk. Dia pergi berburu pelanduk ke hutan karena istrinya sedang hamil dan mengidam ingin memakan pelanduk. Maka pergilah Guguk bersama orang kepercayaan kerajaan dan masyarakatnya dan juga membawa anjing buruannya. Namun tak seekor pelanduk atau kancil yang didapat. Tetapi ketika hendak pulang ke kampung, anjing pemburunya tiba-tiba menyalak melihat batang buluh beruas besar. Buluh itu kemudian dibawa pulang ke rumah. Saat itu juga Raja Guguk melihat istrinya melahirkan anak laki-laki, kemudian diberi nama Raja Betuah Pinangseri. Secara bersamaan, Raja Guguk dikejutkan dengan kemunculan anak laki-laki yang ada di dalam bambu besar yang dibawanya tadi. Anak yang ada di dalam bambu itu kemudian diberi nama Umar Baginda Saleh, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Padang. Karena terjadi perselisihan antara keluarga, maka Umar Baginda Saleh merantau ke hilir hingga menetap di wilayah di Bajenis Tebing Tinggi yang kini menjadi kota tebing tinggi. Seiring berjalannya waktu, meski perkembangan kota tebing tinggi kini tidak secepat dan sepesat kota-kota lain di Sumatera, namun, kota tebing tinggi memiliki objek wisata yang layak untuk dikunjungi para turis. Di antaranya, bekas istana Kerajaan Padang yang terletak di Jalan Tandean Bulian. Di sebelah kirinya terdapat komplek makam bangsawan Padang. Lalu ada kolam renang Bayu Lagon Kota Bayu, sekitar 4 km dari pusat kota tebing tinggi, dengan 3 kolam renang, salah satunya kolam anak-anak dengan papan seluncur. Lalu ada lapangan Sri Mersing, tempat nongkrong anak muda pada Sabtu malam dan Rabu malam di sekitar lapangan Merdeka Jalan Sutomo. Lalu ada makam Tuan Syekh Baringin yang terletak di Jalan Syekh Baringin, makam seorang supi yang disegani. Ada bekas rumahnya yang mirip rumah gadang Sumatera Barat. Dan terakhir, ada rumah Melayu lama yang merupakan tempat wisata kota tebing tinggi di daerah Bulian Ujung, bekas kediaman Tengku Tokoh. Nah, seperti itu sejarah mengenai kota tebing tinggi, asal muasal kota tebing tinggi yang ada di Sumatera Utara.
Terima kasih sudah menyimak sejarah asal-usul kota Tebing Tinggi atau Tebing Tinggi tempo dulu ini di channel YouTube Berinvlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Sumatera ataupun di Indonesia secara umum. Juga ada kisah legenda, cerita rakyat, dan dongeng Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.